kami terhadap yaitu keterlambatan pengadaan obat kardiovaskular dengan diagram Pareto. Dengan saya sendiri yaitu Mobilitas Sapawi dan teman-teman saya sebagai penyaji ada Saya Inci, saya Kecia Badari, saya Sifat Haliza. Terima kasih. Yang pertama penjelasan yang akan dijelaskan oleh Kecia, silakan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yaitu penyakit kardiovaskular merupakan penyakit utama penyebab kematian di Indonesia. Ketersediaan obat yang tepat waktu sangat krusial untuk keselamatan pasien. Penyebab keterlambatannya ada proses birokrasi kompleks, ketiga ada kurangnya koordinasi antar pihak, dan ketiga ada keterbatasannya stok distributor. Ada dampak keterlambatannya yaitu penurunan kualitas layanan kesehatan, dan yang kedua adalah risiko penurunan kondisi pasien. Selanjutnya ada permasalahan pertama. Pengadaan obat kardiovaskular saat ini belum berjalan efektif dan efisien, sehingga perlu adanya pemecahan masalah agar ketersediaan obat ini segera terjamin tepat waktu agar bagi keselamatan pasien. Di sini diketahui 43% pengadaan belum proses menunjukkan adanya hambatan dalam tahap awal proses pengadaan obat. Selanjutnya ada 57% pengadaan terlambat lebih dari 3 hari melebihi SLA yang ditetapkan. Selanjutnya ada kegunaan diagram Pareto. Yang pertama ada prioritas masalah, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga fokus penyebab utama, yang keempat ada menghemat waktu, yang kelima adalah efisiensi sumber daya, yang keenam ada proses optimal. Terima kasih guys ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inci. Baik, yang selanjutnya adalah cara melaksanakan diagram Pareto. Yang pertama itu ada urutan data. Urutan data yaitu urutan dari penyebab dari frekuensi rendah sampai dengan frekuensi tertinggi. Nah, lalu yang kedua itu kita kumpulkan data terlebih dahulu, kumpul semua data mengenai keterlambatan penyakit kardiovaskular tersebut di sistem pencatatan rumah sakit. Lalu yang ketiga itu ada susun diagram. Setelah kita tahu tadi ada penyebab dengan kita urutkan frekuensi dari rendah sampai tertinggi, lalu kita buatkan diagramnya dengan sumbu kiri itu sebagai jumlah kejadian dan sumbu kanan itu presentasi kumulatif dari kejadian tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada identifikasi dan hitung. Lakukan identifikasi itu berdasarkan kumulatif presentasi yang ada, dan kita lihat mana faktor penyebab utama yang paling mempengaruhi dengan frekuensi presentasi tertinggi. Lalu yang terakhir itu ada tentukan prioritas. Terapkan prinsip 80-20 untuk menetapkan penyebab utama atau faktor utama yang paling dominan dari permasalahan yang ada. Lalu yang selanjutnya, nah ini hasil analisis diagram Paretonya boleh di. Nah ini ada dengan kendala sistem distributor yaitu 0%. Lalu ada ketidaksesuaian harga dengan presentasinya itu ada 7%. Lalu ada surat perintah obat yang dibatalkan asuransi dengan presentasinya itu sama 7%. Lalu kurang minimal faktur dengan presentasi 10%. Double pemesanan dengan presentasi 12%. Lalu ada salah pemilihan cabang distributor dengan presentasinya itu 20%. Dan stok kosong di distributor dengan 35%. Nah, jadi setelah kita lihat diagram Pareto ini, mana yang menjadi faktor penyebab utamanya itu adalah stok kosong di distributor. Nah, ini kita bisa analisis permasalahan ini. Jika kita bisa menyelesaikan stok kosong di distributor ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan utama yang ada dalam kasus keterlambatan pengobatan obat kardiovaskular. Baik, terima kasih Inci untuk menjelaskan diagram kondisi. Lalu untuk penyelesaian masalah, yang pertama itu konsolidasi RS distributor, lalu yang kedua itu perencanaan kebutuhan obat, yang ketiga itu pemilihan cabang yang tepat, lalu yang keempat itu ada evaluasi distributor, kelima itu SOP pemesanan, lalu yang keenam itu ada monitoring pengadaan obat. Selanjutnya, analisis Pareto berfokus pada perbaikan dan implementasi. Di sini memprioritaskan penyebab utama untuk hasil yang optimal. Dengan kita memprioritaskan masalah yang utama seperti stok kosong distributor, maka kita dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan penyelesaian yang signifikan dalam proses pengadaan obat.
Lalu pada prioritas utamanya itu fokus pada stok kosong distributor yang menyumbang 35% keterlambatan dengan cara konsolidasi dengan distributor dan perencanaan kebutuhan obat. Lalu langkah implementasinya itu pembentukan tim koordinasi, penyusunan SOP baru, dan sistem monitoring untuk memastikan ketersediaan obat secara tepat waktu. Dan tiba pada saat pengunjungan acara ini, jadi hasil dari pemaparan kami yaitu bagaimana penyebab utama dari keterlambatan pengadaan adalah stok obat yang menyumbang 30% seluruh kasus. Sistem pengadaan yang belum berjalan optimal dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Faktor selanjutnya juga berperan besar dalam secara operasional keterlambatan dan berdampak langsung pada keselamatan dan perawatan pasien. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, izin bertanya, bagaimana jika stok distributor sudah diperbaiki tetapi keterlambatan masih terjadi? Asli. Apa risiko jika hanya fokus pada satu penyebab utama dari diagram Pareto? Terima kasih. Bertanya, bagaimana cara memastikan solusi yang diterapkan efektif dalam jangka panjang? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan satu. Di situ menunjukkan bahwa ketersediaan obat itu tidak hanya dilihat dari stoknya, tetapi juga harus dilihat dari koordinasi semua faktor, koordinasinya, sistemnya, atau dari sistem administrasi agar diperbaiki dan lebih menyeluruh. Apakah cukup? Cukup. Lalu izin menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi risikonya tuh pastinya jika kita fokus pada penyebab yang utama saja, penyebab yang lainnya yang dapat mempengaruhi keterlambatan itu akan terabaikan, sehingga pada saat masalah utama itu selesai akan tetap terjadi keterlambatan karena penyebab yang lainnya itu tidak terselesaikan. Apakah cukup? Cukup. Baik, izin menjawab. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi agar solusi bisa diterapkan secara efektif dan jangka panjang. Nah, kita bisa lakukan evaluasi yang berkesinambungan atau dengan berkala dan terus menerus. Dan kita juga bisa lihat data sebelum dan sesudah bagaimana penyelesaian masalah yang ada itu apakah membaik atau bahkan memburuk. Kita bisa lihat dan nanti kita bisa melakukan evaluasi bagaimana penerapan selanjutnya dan lakukan juga monitoring apakah semua pihak itu sudah menjalankan penyelesaian masalah yang ada. Apakah cukup? Cukup. Sekian dari kelompok kami. Perlunya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.